300 juta. Itu jumlah pekerjaan di seluruh dunia yang diprediksi akan hilang atau berubah drastis dalam 5 tahun ke depan. Akibat satu hal, kecerdasan buatan. Bukan fiksi ilmiah. Ini laporan Goldman Sachs. Dan sebagian dari pekerjaan itu mungkin ada di tanganmu sekarang. Tonton sampai habis, karena di akhir video ini aku juga kasih tahu apa yang harus kamu lakukan sebelum terlambat. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda, tempat kita bahas ekonomi dan teknologi AI dengan bahasa yang mudah dipahami. Di video ini, kita akan bahas 10 pekerjaan yang paling berisiko digantikan AI berdasarkan data terbaru dari Goldman Sachs, McKinsey, World Economic Forum, dan laporan Microsoft 2025. Ini bukan untuk menakut-nakuti, ini supaya kamu bisa bersiap lebih awal dari orang lain, dimulai dari nomor 10. Nomor 10, operator data entry. Risiko, sangat tinggi. Kita mulai dari yang paling jelas. Pekerjaan memasukkan data, entry angka, mengisi formulir, menyalin informasi dari satu sistem ke sistem lain. Pekerjaan ini sudah mulai digantikan sejak 2023. Sekarang, AI bisa membaca dokumen, mengekstrak data, dan mengisinya ke database dalam hitungan detik, tanpa lelah, tanpa salah ketik. Di Indonesia, ribuan posisi data entry di perbankan, asuransi, dan e-commerce sudah mulai dikurangi. Bukan PHK serentak, tapi saat ada yang keluar, posisinya tidak diisi lagi. Pelan-pelan, tapi pasti. Nomor 9. Customer Service _ call center risiko. Sangat tinggi. CEO OpenAI, Sam Altman, secara langsung menyebut profesi ini sebagai yang paling rentan hilang sepenuhnya. Ia berkata, sekarang kamu bisa menghubungi layanan pelanggan dan AI akan menjawab. Tidak ada transfer, tidak ada nada tunggu, langsung selesai dalam satu panggilan. Di Indonesia kita sudah merasakannya. Coba hubungi customer service bank atau e-commerce favoritmu. Berapa banyak yang sudah dijawab oleh chatbot AI? Gojek, Tokopedia, BCA, semuanya sudah menggunakan AI untuk menangani pertanyaan pertama. Agen manusia hanya dihubungi untuk kasus yang benar-benar kompleks. Nomor 8, kasir dan petugas loket. Risiko, sangat tinggi. Kamu pasti sudah lihat ini di Indomaret, Alfamart, atau mall besar. Mesin self-checkout yang memungkinkan kamu bayar sendiri tanpa kasir. Ini baru permulaan. Di Cina, toko tanpa satupun, kasir manusia sudah ada ribuan. Di Indonesia, gelombang ini sedang berjalan. Bukan hanya kasir minimarket, tapi juga petugas loket stasiun, bandara, dan bioskop. Semuanya sedang digantikan oleh mesin dan aplikasi. Nomor 7, penerjemah dan interpreter. Risiko tinggi. Google Translate dulu jadi bahan tertawaan karena hasilnya kaku dan tidak natural. Sekarang, DeepL, ChatGPT, dan Google Translate versi terbaru bisa menerjemahkan dokumen hukum, artikel ilmiah, bahkan percakapan real-time dengan akurasi yang mendekati penerjemah profesional. Untuk dokumen standar dan terjemahan umum, klien kini lebih memilih AI karena lebih murah dan lebih cepat. Yang masih aman adalah penerjemah untuk konteks budaya yang sangat spesifik, sidang pengadilan, dan negosiasi diplomatik. Tapi itu porsi yang sangat kecil dari total pasar. Nomor 6. Telemarketer. Risiko sangat tinggi. Kamu pernah dapat telepon penawaran produk yang suaranya terdengar aneh, terlalu mulus, tidak ada jeda alami? Itu sudah AI. Voice AI kini bisa melakukan ribuan panggilan sekaligus, dengan skrip yang disesuaikan otomatis berdasarkan respons calon pelanggan. Biayanya tidak ada apa-apanya dibanding gaji ratusan telemarketer. Profesi ini diprediksi World Economic Forum sebagai yang paling cepat menghilang dari pasar kerja global. Nomor 5, akuntan dan staf keuangan. Risiko tinggi. Ini yang mengejutkan banyak orang. Profesi yang selama ini dianggap aman karena butuh keahlian tinggi. Tapi dengarkan ini. AI kini bisa mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, menghitung pajak, dan mendeteksi kecurangan lebih cepat dan lebih akurat dari manusia. Banyak perusahaan di Indonesia sudah menggunakan software akuntansi berbasis AI yang mengurangi kebutuhan staf akuntansi entry level hingga 60%. Yang masih aman adalah akuntan senior yang bisa memberi analisis strategis dan keputusan bisnis, bukan yang hanya memasukkan angka. Nomor 4, jurnalis dan penulis konten. Risiko sedang sampai tinggi. Laporan Microsoft 2025 menempatkan jurnalis sebagai salah satu dari 40 profesi yang paling terdampak AI. Associated Press sudah menggunakan AI untuk menulis ribuan artikel berita keuangan dan olahraga otomatis setiap hari.
Di Indonesia, beberapa media sudah menggunakan AI untuk artikel laporan keuangan dan cuaca. Yang terancam adalah penulis konten yang hanya menulis artikel SEO standar tanpa kedalaman. AI sudah bisa melakukan itu dalam 10 detik. Yang aman adalah jurnalis investigasi, kolumnis dengan sudut pandang unik, dan penulis yang punya suara personal yang tidak bisa ditiru mesin. Nomor 3, pengemudi dan kurir. Risiko, sedang. Ini yang paling terasa jauh, tapi lebih dekat dari yang kamu kira. Waymo, perusahaan self-driving milik Google, sudah mengoperasikan ribuan taksi tanpa pengemudi di Amerika. Di China, ribuan truk otonom sudah beroperasi di jalan tol. Indonesia memang belum sampai sana. Infrastruktur dan regulasi belum siap. Tapi dalam 10 tahun ke depan, pengemudi truk, taksi online, dan kurir pengiriman adalah profesi yang paling terdampak di gelombang berikutnya, terutama setelah robot pengiriman dan drone delivery mulai masuk ke kota-kota besar. Nomor 2, programmer junior dan QA tester. Risiko, tinggi. Ini yang paling mengejutkan. Pekerjaan teknologi itu sendiri terancam oleh teknologi. GitHub Copilot, Claude, dan ChatGPT sudah bisa menulis kode yang berfungsi dalam hitungan detik. CEO Nvidia, Jensen Huang, berkata terus terang pada 2024, anak muda tidak perlu belajar coding lagi, AI yang akan melakukan itu. Di Silicon Valley, perusahaan seperti Shopify dan Klarna sudah membekukan rekrutmen programmer junior karena AI menggantikan tugas mereka. Yang masih aman adalah software engineer senior yang bisa merancang arsitektur sistem, bukan yang hanya menulis kode dasar. Nomor 1, analis data dan riset pasar risiko. Sangat tinggi. Nomor 1, dan ini yang paling ironis, pekerjaan menganalisis data yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan masa depan, kini justru menjadi yang paling terancam oleh AI. McKinsey melaporkan bahwa AI generatif dapat mengotomatiskan hingga 70% tugas analis data entry level, termasuk mengumpulkan data, membuat laporan, membuat visualisasi, dan menyimpulkan tren. Yang terjadi di banyak perusahaan besar sekarang, satu analis senior dengan bantuan AI bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya butuh tim 10 orang. Bukan analisnya yang hilang, tapi 9 orang analis junior di bawahnya yang tidak diperlukan lagi. Oke, kamu sudah dengar 10 profesi yang paling berisiko. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan panik. Sejarah membuktikan bahwa setiap revolusi teknologi selalu menciptakan pekerjaan baru yang lebih banyak dari yang dihilangkan. Revolusi industri menghilangkan pekerjaan petani tapi menciptakan jutaan pekerjaan pabrik. Internet menghilangkan pekerjaan sekretaris tapi menciptakan digital marketer, web developer, dan content creator. AI akan melakukan hal yang sama. Kedua, yang aman adalah pekerjaan yang membutuhkan empati, kreativitas murni, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan etis yang kompleks. Ketiga, dan ini yang paling penting, bukan soal pekerjaan apa yang kamu punya sekarang, tapi soal apakah kamu bisa bekerja bersama AI atau kamu akan bersaing melawan AI. Mereka yang belajar menggunakan AI sebagai alat, bukan yang takut pada AI, adalah yang akan memenangkan pasar kerja 5 tahun ke depan. Di video berikutnya, aku akan bahas 10 pekerjaan baru yang justru muncul karena AI, dan bagaimana cara masuk ke sana mulai dari sekarang. Kalau kamu tidak mau ketinggalan, subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang. Dan tulis di komentar profesi kamu apa. Apakah masuk daftar ini? Sampai jumpa di video berikutnya.